Tahajud saya mendapatkan jodoh saya laki-laki yang saya minta kepada Allah. Walaupun setelah menikah Allah benar-benar menguji kami dengan badai, dengan cobaan yang tidak sedikit, tapi saya yakin kami akan bertahan dan bahagia hingga surganya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberikan Allah kesehatan, kebahagiaan, rahmat, karunia, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan Allah kembali, diizinkan untuk bertemu di Andani Channel. Semoga pertemuan kita mendapatkan ridha Allah dan memberikan jalan sebagai jalan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan kisah tentang keajaiban sholat tahajud yang dialami oleh salah satu teman kita, Mbak Dian. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang berkenan subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan testimoni tentang amalan sholawat, istighfar, tahajud, atau apapun, silahkan kirim ke WA 0811 870 4477. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman lain untuk bisa menjalankan ibadah maupun mengamalkan zikir seperti yang teman-teman kalian. Sehingga teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai untuk membacakan kisah keajaiban sholat tahajud. Ini tulisan dari Mbak Dian. Bahkan sholat tahajud waktu itu tidak sampai 40 hari berturut-turut, tapi cukup intens setiap harinya. Allah benar-benar maha baik. Saya sampai terharu dan menangis saking Allah baik. Jadi ceritanya begini, dari Mbak Dian. Saya pernah kenal dengan seorang laki-laki di media sosial, sampai kami berhubungan tanpa pernah bertemu. Jadi hanya lewat chat dan telepon, tapi entah kenapa perasaan saya berbeda pada laki-laki itu. Sampai saya sangat mencintainya, padahal belum bertemu. Dia tipe family man, pekerja keras. Saya juga kenal dengan beberapa keluarganya, dan dia berasal dari keluarga yang baik. Tapi sayang, saat itu dia masih menjadi laki-laki yang labil dan meninggalkan saya dan berhubungan dengan wanita lain. Dari sejak itu saya drop. Saya sendiri heran mengapa bisa seperti itu padahal kami belum pernah bertemu. Di saat itulah saya meminta jalur langit. Saya rajin sekali sholat tahajud walaupun tidak berturut-turut selama 40 hari. Saya meminta kepada Allah agar laki-laki itu bisa kembali untuk saya, tapi dengan cara yang benar menurut Allah. Memang tidak sebentar. 1 tahun kemudian, laki-laki itu tiba-tiba datang. Laki-laki itu tiba-tiba datang lagi, bahkan langsung mengajak saya menikah. Di pertemuan pertama dia langsung datang ke orang tua saya. Jadi karena Mbak Dian ini sudah lama belum pernah bertemu dengan laki-laki ini, begitu berhubungan kembali dengan laki-laki ini, menjalin kontak melalui sosial media. Kemudian laki-laki itu datang ya. Nah, dalam pertemuan pertama kalinya itu langsung datang ke rumah bertemu dengan orang tuanya Mbak Dian dan meminta izin untuk menikahi saya. Sebulan kemudian orang tua kami saling bertemu dan 3 bulan setelahnya kami menikah. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Sebentar, hanya 3 bulan dari bertemu langsung memutuskan untuk menikah. Sehingga kata Mbak Dian, sehingga dengan tahajud saya mendapatkan jodoh saya laki-laki yang saya minta kepada Allah. Walaupun setelah menikah Allah benar-benar menguji kami dengan badai, dengan cobaan yang tidak sedikit, tapi saya yakin kami akan bertahan dan bahagia hingga surganya. Amin Allahumma amin.
Alhamdulillah selamat Mbak Dian ya, udah bertemu jodohnya dengan melalui permohonan dan ikhtiar jalur langit, permohonan langsung pada Allah melalui sholat tahajud. Dari cerita ini, dari kisah ini, teman-teman kita bisa mengambil suatu pelajaran atau suatu inspirasi yang bisa memberikan jalan keluar bagi kita jika kita minta sesuatu, minta segala sesuatu, butuh hajat, butuh apapun, langsung ke Allah. Seperti Mbak Dian nih, langsung pada Allah, sang pemilik hati semua hamba-hambanya. Minta pada Allah melalui jalur langit, melalui salat tahajud, bermunajat di sepertiga malam terakhir, di mana pada saat itu Allah turun ke langit dunia dan akan mengabulkan doa orang-orang yang bermunajat dan akan mengampuni orang-orang yang bertaubat atau memohon ampun. Sehingga itu saat itu benar-benar saat yang sangat makbul, sangat istimewa waktunya. Jika kita berdoa, maka insya Allah kemungkinan besar akan dijawab oleh Allah, akan dikabulkan dan akan diberikan yang terbaik menurut Allah. Sehingga dengan dari sini sih Mbak Dian sudah ini ya, sudah tahu jalannya bagaimana untuk mewujudkan hajat, yaitu melalui minta kepada Allah, dan qadarullah alhamdulillah Allah mengabulkan dan dalam waktu dekat. Bahkan Mbak Dian belum sampai 40 hari melakukan sholat tahajud, namun Allah sudah menjawab doanya. Laki-laki itu datang dan bukan hanya bermain-main, tapi langsung serius datang ke orang tua dan menikah, dan hanya dalam waktu 3 bulan langsung menikah ya. Dan yang saya petik dari sini juga, setelah menikah Mbak Dian bilang ada suatu badai atau mungkin ujian, setiap orang pasti diuji. Jadi rumah tangga, karena rumah tangga apapun, seperti apapun yang baik menurut kita, ada ujiannya. Besar kita ada ujiannya, dan Mbak Dian ujiannya ini, badainya ini tidak kecil maksudnya, jadi cukup lumayan lah. Tapi Mbak Dian yakin, karena Mbak Dian ini bergantung pada Allah, cukup yakin bahwa mereka akan bisa melaluinya dan bisa akan bersama-sama hingga surganya Allah. Karena apa? Karena Mbak Dian memulai suatu hajat, memulai suatu perjalanan dengan minta sama Allah, sehingga pada saat melalui perjalanan itu, apapun yang terjadi, Mbak Dian langsung sadar bahwa pasti akan ada jalan keluar, dan pasti insya Allah dengan izin Allah akan bisa melaluinya. Luar biasa sekali teman-temannya sholat tahajud ya. Insya Allah sholat tahajud bisa menjadi solusi, bisa menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan suatu solusi dari permasalahan dan untuk terkabulnya hajat-hajat dari teman-teman semua. Bagi teman-teman yang mungkin sholat tahajudnya masih belum bisa dilaksanakan, yuk coba kita belajar dari sekarang. Mungkin awalnya belajar adalah dari pertama dulu adalah kita usahakan tidur tidak terlalu malam. Mungkin setelah sholat isya, misalkan ada keperluan sedikit, tapi jangan terlalu malam tidur, mungkin jam 9 lah udah mulai tidur. Agar apa? Agar tidur kita cukup, sehingga dan pada saat sepertiga malam bisa bangun dan minta Allah pada saat mau tidur, minta sama Allah, ya Allah tolong izinkan aku bangun ya Allah jam 3 misalnya, jam 3 untuk melakukan sholat tahajud, mudahkan aku dalam beribadah kepadamu, bermunajat kepadamu, terimalah amal ibadahku dan berikanlah ampun. Itu pada saat mau tidur kita baca doa itu, sehingga insya Allah nanti pada saat jam 3 Allah bangunkan kita dengan alarm misalnya, atau tiba-tiba kita bangun, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa dibangun misalkan jam 3 atau jam setengah 4. Mungkin bagi teman-teman yang tidak biasa ya gitu, teman-teman saya juga tidak biasa bangun jam 2 terus langsung tidak tidur, jadi saya juga misalnya jam 3 setengah 4 bangun, sholat tahajud, berzikir, kemudian beristighfar, bermunajat pada Allah, sampaikan hajat-hajat kita, curhat sama Allah, hingga masuk waktu subuh. Nah, pada saat subuh, makanya kita langsung sholat ya, sholat teman-teman ya, sehingga kita sholat subuh benar-benar di awal waktu. Sebelum sholat subuh jangan lupa sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan ditinggalkan teman-teman ya. Setelah sholat tahajud, kemudian nanti tunggu sampai subuh, begitu habis azan subuh, teman-teman lakukan 2 rakaat sholat fajar dulu. Setelah itu baru melakukan sholat subuhnya, kemudian berdoa lagi, berzikir, berdoa. Teman-teman usahakan sebisa mungkin membaca Al-Quran berapa ayat,
serah kesanggupan teman-teman atau waktu yang teman-teman miliki. Kemudian jika bisa usahakan untuk bisa bersedekah subuh agar mendapat pertolongan Allah, karena ada hadis berbunyi bahwa siapa yang bersedekah di waktu subuh maka malaikat akan mendoakan agar orang ini diberkahi, dirahmati, ya seperti itu. Jadi kita mulai hari dengan segala kebaikan, dengan ibadah, dengan baca Al-Quran, dengan beristighfar, dengan bersedekah. Insya Allah hari pagi sampai malam sampai esoknya lagi kita selalu dijaga Allah dalam kebaikan, teman-teman ya. Jadi sholat tahajud ini sangat ampuh, bisa menjadi solusi bagi teman-teman, dan itu memang sudah banyak sekali testimoninya. Karena apa? Allah begitu mengistimewakan waktu tahajud ini dan memberikan jawaban, balasan, pahala, atau tadi jawaban dari doa-doa pada saat tahajud. Bahkan kadang-kadang doa kita, permintaan kita itu kadang-kadang mustahil, tapi Allah yang maha segalanya, maha mempunyai segalanya, maha bisa mengabulkan doa-doa kita meskipun mustahil menurut kita. Jadi tidak ada mustahil menurut Allah, karena seberapapun yang kita minta Allah maha segalanya. Begitu juga dengan persoalan kita, seberapapun besarnya persoalan kita menurut kita besar berat, namun Allah maha besar. Jadi pada saat kita punya masalah, ya Allah, masalahku besar tapi aku percaya Engkau maha besar dan Engkau yang maha menyelesaikan semua masalahku. Serahkan semua pada Allah. Serahkan semua pada Allah. Kita latih teman-teman, latih untuk bertauhid, latih untuk menyerahkan semua pada Allah, sehingga segala persoalan, segala hajat kita serahkan pada Allah, dan Allah yang akan membimbing, menentukan, mengabulkan hajat kita jika memang itu baik menurut Allah. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu dari saya untuk tahajud. Mungkin teman-teman lain punya testimoni tentang tahajud, silahkan dikirim ke sini. Semoga bisa menginspirasi bagi banyak teman-teman. Jadi semangat tahajud teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jika teman-teman suka atau merasa video ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan silahkan share, berbagi kepada teman-teman saudara kita, sehingga semoga menjadi inspirasi mereka dalam menyelesaikan satu solusi, yaitu kembali pada Allah. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah menonton. Insya Allah kita bertemu dengan kisah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.